Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari baru ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang yang kami jumpai dan kami layani. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Kalimat ini sering dianggap mustahil. Bukankah itu berarti jadi lemah, jadi pencundang? Hari ini Yesus mau membongkar logika dunia tentang keadilan dan menunjukkan jalan kerajaan Allah yang berbeda. Yesus tidak menghapus keadilan atau menyempurnakannya. Dia datang untuk menggenapi. Hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum yang adil untuk membatasi balas dendam. Tapi Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Yesus tidak mengatakan kejahatan boleh dibiarkan begitu saja. Dia sedang mengajak kita untuk naik ke tingkat yang lebih atas dan menuntut hak, memberi ruang bagi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pembalasan memutuskan rantai, pengampunan memotong lingkaran kekerasan. Ada 3 contoh yang Yesus katakan dalam Injil Markus yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, ditampar pipi kanan. Di budaya Yahudi, tamparan itu penghinaan, bukan kekerasan fisik. Ini menunjukkan pipi kiri berarti menolak, dipermalukan. Kita menjawab penghinaan bukan dengan kemarahan, tapi dengan martabat. Yang kedua, dituntut bajumu, berilah juga jubahmu. Orang miskin hanya punya 2 pakaian. Kalau dituntut sampai telanjang, orang itu akan malu. Yesus ajak kita rela dirugikan demi menjaga harga diri sesama kita. Contoh yang ketiga, dipaksa berjalan 1 mil. Berjalanlah 2 mil. Waktu itu tentara di Romawi boleh paksa warga untuk membawa barang dengan berjalan 1 mil.
Yesus mengajak kita melayani lebih dari yang dituntut. Kasih harus selalu lebih. Saudara-saudari yang terkasih, dalam permenungan Yesus mengajak kita untuk menjadi murid-Nya, tidak hidup untuk membela diri, tapi untuk menyatakan kasih Allah yang tidak dibatasi, kasih Allah yang selalu dikalahkan oleh kejahatan. Marilah kita memberi tanpa ada perhitungan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ini bukan ajakan yang biasa. Ini merupakan ajakan percaya bahwa Allah yang kita layani adalah Allah yang murah hati. Kita memberi bukan karena orang itu layak, tapi karena kita sudah lebih menerima kemurahan Tuhan secara cuma-cuma dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita mampu membuka hati untuk boleh memberi apa yang senantiasa dibutuhkan oleh saudara-saudari kita, terlebih mereka yang tidak berdaya dan yang sangat mengalami kesulitan. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing seluruh langkah hidup kita dalam karya pelayanan di sepanjang hari ini. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah sumber kasih, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam memulai seluruh persiarahan kami di pekan yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh menyegarkan kami lewat permenungan di pagi hari ini. Semoga kami dimampukan untuk boleh menyalurkan kasih-Mu lewat pelayanan kami kepada semua orang yang sangat membutuhkan kehadiran dan perhatian dari kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.